Allahu Akbar. 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 Angin puting beliung menyapu pemukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat bagian atap rumah warga berterbangan hingga porak-poranda disapu angin puting beliung. Warga terlihat panik lantaran khawatir rumahnya tersapu angin. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah milik warga rusak berat hingga ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Penghuni rumah yang mengalami rusak berat terpaksa mengungsi di rumah saudaranya untuk sementara waktu. Data sementara, rumah yang terdampak angin puting beliung berjumlah 36 unit. 8 rumah rusak diantaranya mengalami rusak berat, sementara sisanya mengalami rusak ringan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kali Bokong Dahar Lur, Saurang Kulon. Rekaman video amatir warga merekam banjir bandang menerjang melalui aliran sungai Kalibokong di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Besarnya debit banjir membuat jembatan penghubung antar desa ini lumpuh total karena terhantam material lumpur dan kayu. Banjir bandang terjadi setelah kawasan perbukitan Gunung Ringgit diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama kurang lebih 5 jam. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang langsung menutup akses jembatan untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Banjir bandang juga menerjang kawasan permukiman di Desa Joho, Kalidawir, Tulung Agung, Jawa Timur. Meski banjir bandang hanya berlangsung singkat, namun air cepat masuk ke rumah warga dan merobohkan 2 tembok pekarangan yang berada di dekat sungai. Banjir bandang disebabkan luapan sungai yang alirannya tersumbat oleh rimbunan bambu yang terbawa arus dan menyangkut di jembatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan seluruh material yang menjadi penyebab banjir. Dari Lumajang dan Tulung Agung, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan Buletin News Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Saya Herjuno Syaputra, inilah Buletin News Siang selengkapnya. Mencegah maraknya aksi balap liar dan tindak kriminal malam di Kota Makassar, tim patroli perintis presisi Polda Sulsel mengamankan 2 pemuda yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Dari salah satu pengendara, polisi mendapati 9 badik yang diselipkan di kantong celana. Aksi pencurian mobil mewah yang dilakukan anak asisten rumah tangga atau ART di Jalan Kemanggisan Ilir 2, Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu menduplikat kunci rumah korban dan mengambil kendaraan di garasi saat rumah dalam keadaan sepi. Aksi yang tidak pantas untuk ditiru kembali viral di media sosial, di mana sekelompok remaja di Kendari, Sulawesi Tenggara yang masih berseragam SMK Negeri menggelar pesta tembakau sintetis. Berdasarkan video viral tersebut, para pelaku dikenali dan diamankan Satres Narkoba Polresta Kendari. Kini, kelima siswa tersebut masih dalam pemeriksaan dan polisi akan berkoordinasi dengan orang tua untuk pemeriksaan urin di BNN Kendari. Rekaman video ponsel memperlihatkan seorang penonton sepak bola dianiaya masa pendukung yang diduga merupakan anggota BRIMOB. Kericuhan terjadi karena tim tuan rumah Kampung Buyut Udik merasa keberatan dengan tim lawan dari Kampung Trunjono yang didominasi oleh pemain dari anggota BRIMOB. Akibat gesekan ini, 4 orang warga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hujan deras yang mengguyur kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, kota Tasikmalaya, kebanjiran hingga setinggi lutut. Selain menggenangi halaman dan lorong rumah sakit, banjir juga merendam ruang rawat inap dan sempat membuat pasien serta keluarga yang menunggu panik. Cuaca buruk yang menerjang wilayah kota Tasikmalaya, Jawa Barat juga mengakibatkan sebuah pohon terbesi di Kelurahan Nagarawangi, Cihideng, tumbang dan menimpa mobil serta seorang pengendara beca. Akibatnya sang tukang beca mengalami luka di bagian tangan kiri, sementara mobil jenis minibus rusak ringan.
Seekor kambing biasanya memiliki 2 tanduk, namun berbeda dengan kambing yang satu ini, di Kota Bogor, Jawa Barat, seekor kambing memiliki 5 tanduk. Karena keunikan yang dimiliki membuat harganya mencapai belasan juta rupiah. Seorang peternak kambing warga Kampung Cinggau, Kota Bogor, Jawa Barat, memiliki kambing yang tidak seperti pada umumnya. Kambing ini memiliki 5 tanduk yang tersusun rapi dan menjulang ke samping kepalanya. Selain bentuknya yang unik, kambing ini juga lebih agresif dibanding kambing lainnya. Karena keunikannya membuat warga dan anak-anak penasaran ingin melihatnya. Pertama saya saksi ini bukan tanduk, ya benjolan ini apaan ya? Oh, nggak tahu aja tanduk, kira penyakit apa bisul gitu Pak. Lama-lama kok tumbuh tanduk gitu Pak. Peternak kambing ini juga mengaku banyak orang yang berniat membeli namun harganya belum cocok. Pemilik baru akan menjual kambingnya dengan harga 15 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita ke informasi wisata. Di Subang, Jawa Barat ada wisata camping unik di pinggir aliran Sungai Belerang yang dapat dinikmati dengan camper van. Selain disuguhi pemandangan alam yang indah dan sejuk, pengunjung juga dapat menikmati berendam air panas bersama keluarga. Menikmati keindahan matahari terbit di alam terbuka masih jadi favorit para pelancong. Nah, ini baru salah satu kelebihannya jika Anda berlibur ke kawasan wisata pemandian air panas Sariater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain berburu sunrise, wisatawan yang datang juga bisa camping hingga mandi di aliran Sungai Belerang yang sangat jernih. Oh, tempatnya enak sini mah, pinggir kali. Kelebihannya apa lagi sih? Ya, kelebihannya sih fasilitasnya bagus fasilitasnya. Komplit dah. Untuk Anda yang tak tahan dingin, Anda bisa pindah ke kolam air hangat yang langsung dari sumber mata air. Mandi air hangat dipercaya bisa melancarkan aliran darah hingga merelaksasi tubuh. Kebetulan ada referensi dari keluarga, ada yang rekomendasi gitu ya. Udah pernah di sini. Enak, nyaman, bersih, kamar mandinya juga ada musola. Untuk berkemah ada 2 lokasi di sini, yaitu dengan berkemah dalam camper van di pinggir aliran Sungai Air Belerang, Gunung Tangkuban Perahu, atau di area lapangan dengan pemandangan Bukit Pinus yang indah. Di sekitar lokasi tenda ada juga area bermain anak-anak yang bisa memberi makan kelinci. Bagi Anda yang tertarik datang dan berkemah di sini, tarifnya Rp350.000 untuk area lapangan dan Rp500.000 untuk area pinggir sungai. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Melanjutkan hari keempat safari politiknya di Jawa Timur, Siti Atiko Ganjar menyapa warga di alun-alun Kota Batu Malang. Selain bersilaturahmi dengan ratusan pelaku UMKM, Atiko juga memesan segelas jahe hangat dan sepiring ketan sambil menikmati tarian dari seniman lokal. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan pembangunan stadion bertaraf internasional di hadapan warga Banda Aceh. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo di hadapan warga Kota Serang, Banten. Sesampainya di alun-alun Kota Batu Malang, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yakni Siti Atiko, langsung disambut warga. Atiko yang didampingi caleg PDIP Krisdayanti langsung berkeliling ke sejumlah stand UMKM dan oleh-oleh khas Kota Batu. Usai berkeliling stand batik dan oleh-oleh, Atiko kemudian berhenti di salah satu stand dan memesan segelas jahe hangat serta sepiring ketan. Sambil menikmati jajanan, Atiko kemudian dihibur oleh tarian salah satu seniman lokal. Krisdayanti yang menemani Atiko ikut berjoget hingga memancing gelak tawa. UMKM yang ada di Kota Batu itu luar biasa sekali. Tadi ada yang ekspor untuk kerajinan ke Jepang, kemudian keju itu juga mozzarella sudah diekspor ke Italia. Dalam kesempatan itu, Atiko juga menyampaikan apabila pasangan Ganjar Mahfud terpilih di Pilpres 2024, mereka akan mendukung penuh UMKM dengan memberikan pendampingan terkait masalah ekspor.
Dari Malang, Jawa Timur, Gisel Yanur Rahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan, kemarin menggelar kampanye akbar di pelataran parkir Stadion di Murtala, Banda Aceh. Dalam orasinya di hadapan warga, Anies menjanjikan akan membangun stadion bertaraf internasional di Aceh. Dalam kesempatan itu, Anies juga membagikan bola yang ditandatanganinya ke arah kerumunan massa. Bola berwarna oranye sebagai simbol bahwa Aceh juga memerlukan stadion bertaraf internasional. Sementara itu, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kemarin menggelar kampanye akbar di Stadion Maulana Hasanuddin, Kota Serang, Banten. Di awal kehadirannya, Prabowo disambut dengan upacara penyerahan bendera Pataka yang diserahkan langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya sebagai simbol dukungan para ulama. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo dengan gamblang menyatakan akan melanjutkan program yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 204 juta rakyat Indonesia akan memilih pada pemilu 2024. Generasi milenial dan Gen Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu nanti. Dan berikut pemaparan rekan kami, Cabar Haenda. Pemirsa, 204.807.222 orang masyarakat Indonesia akan memilih pada pemilu 2024. Dan berikut adalah jumlah pemilih digolongkan berdasarkan usianya. Generasi milenial dan juga Gen Z yang memiliki hak suara di pemilu 2024 mencapai lebih dari 100 juta orang. Generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996 menduduki peringkat pertama pemilih terbanyak dengan jumlah 68.822.389 orang atau 33,60% dari total pemilih. Kemudian disusul oleh Gen X yang lahir tahun 1965 hingga dengan tahun 1980 sebanyak 57.486.482 orang atau 28,07% dari total pemilih. Berikutnya adalah Gen Z yang tentunya lahir di rentang tahun 1996 hingga dengan 2012, ini berjumlah 46.800.161 orang, yakni 22,85% dari total pemilih. Sedangkan baby boomers yang lahir antara tahun 1964 dengan jumlah 28.127.340 orang, atau 13,73% dari total pemilih. Dan selanjutnya adalah baby boomer atau pemilih yang lahir sebelum tahun 1945. Ada sekitar 3.570.850 orang atau sekitar 1,74% dari total pemilih. Dan tentunya diharapkan bahwasanya semua pemilih bisa menyalurkan hak pilihnya yang tentunya ini juga akan menentukan masa depan bangsa Indonesia hingga dengan 5 tahun ke depan. Keberadaan ruang terpadu ramah anak banyak menuai dukungan dari para orang tua. Sayangnya banyak fasilitas RPTRA yang justru tidak terawat dan justru membahayakan anak-anak. Kondisi RPTRA inilah yang jadi temuan Barbara hari ini. Barbara lagi ada di mana? Barbara lagi ada di ruang publik terpadu ramah anak Amir Hamzah di Matraman. Aduh, ini tuh kayak lucu banget gitu loh. Barbara jadi pengen kayak anak kecil lagi. Ada lapangan bola, ada mainan kayak waktu kita di TK. Pokoknya kalau mau hemat, main, anak senang, ya kesini yuk. Ikut Barbara. Tempatnya. Halo adek. Halo. Siapa namanya? Keisha. Suka ya main di sini? Iya. Kenapa sih? Seru. Biasanya main apa? Biasanya main bola. Main bola? Wow, perempuan main bola. No. Selain main bola, yang lain-lain main apa? Main ayunan sama
main manjat-manjat di situ. Oke. Kenalin dong, namanya Barbara. Nama aku Keisha. Keisha dan Barbara. thank you Keisha. Selamat bermain lagi ya. Ya. Dah. Halo Bu. Namanya siapa Bu? Namanya Mala. Mala ya. Cerita dong Bu, kenapa sih ini anak-anaknya suka di main kesini tuh gimana? Oh, dia suka olahraga ya. Berarti senang ya ada kayak ruang publik terbuka ramah anak ini ya. Membantu banget untuk anak-anak. Terus hiburan terus gratis lagi. Nah gratis ya, itu yang paling penting ya Bu ya. Penting banget buat ibu-ibu. Ada rambutan gratis, tinggal metik aja ya. Ini nggak ada kayak masukan nggak sih kira-kira harus ditambahin apa? Mainannya aku kira beda sama yang tempat lain. Kalau tempat lain tuh lebih kuat. Apa nih yang kurang kalau di sini? Kayak dia mainan perosotan itu dia nggak ada loh. Nggak ada, seru banget tuh ya perosotan. Oke deh Bu Mala, makasih ya. Oke Kak. Selamat bermain lagi. Dadah. Aduh, seneng banget deh mau main. Wow. Tolong guys, please deh, ini kasihan anak-anak ini nanti kalau kejeblos terus jatuh terus luka gimana? Ini tuh juga banyak yang karatan ini loh. Terus juga harusnya itu bisa pakai jadi perosotan loh nggak? Yang kayak gini-gini nih harus dirawat dan diperbaiki. Please, biar anak-anak makin senang main di sini. Ternyata ya nggak cuma buat anak-anak juga. Ini kalau orang tua yang mau nemenin anak-anak juga bisa sambil olahraga di sini loh. Oh my god, pokoknya harus diperbanyak deh ruang terbuka kayak gini dan dirawat juga. Pokoknya orang tua seneng, anak seneng. Baru-baru mau lanjut olahraga lagi ya. Biar kuat.